saya fitting gaun buat pre-wedding. Persiapan nikahan. Let's go. Selamat siang guys. Jujur ini aku udah kesiangan ya. Hari ini semangat banget karena Aku tuh jam 2 udah ada janji buat fitting gaun pre-wedding. Jadi aku tuh kayak bakal ada 2 pre-wedding gitu. Nah, pre-wedding yang pertama tuh bakal di studio foto. Jujur harusnya aku udah OTW tapi belum sarapan. Jadi ini aku bikin sarapan yang cuman 5 detik doang. Wow. Jadi wow, cepet banget. Kalian lihat juga gak sih dari kemarin di FYP kalian? Jadi roti tawar dipakein sosis Kanzler single, super cepat, super enak, super gampang. Kalau kalian mau pakai keju atau rumput laut gitu juga bisa. Tapi aku gini aja, sat-sat cepet, anti ribet, makan kapan aja, di mana aja. Bener-bener 5 detik doang tapi ngenyangin. Cocok pol buat kalian yang sibuk atau mager jadi suka skip sarapan, udah bikin aja sarapan kayak begini. Alright, sini aku udah kelar. Sarapan siap, outfit juga sudah siap. Sekarang waktunya buat kita fitting gaun pre-wedding. Ini bareng sama Mas Bucin. Ya iyalah, harus sama Mas Bucin kan calon suaminya. Oke, jadi pre-wedding yang pertama tuh mau fotonya di sini, namanya Artis Kalian Studio. pasti udah lihat beberapa kayak Filme, Kak Acipa, Michelle Alex. Nah, mereka pada foto di sini, guys. Aku udah sampai disiapin gaun-gaun terbaru. Jadi mari kita coba ya satu-satu gaun-gaun terbarunya ini. Aduh, aku gak sabar banget. Tapi kalian pasti lebih gak sabar sih kan karena kalian belum lihat ya. Gaun pertama, Jujur ini bukan gaya aku, tapi Mas Bucin memuji. Dia bilang kayak bentuk badan kamu itu ya. kan tadi pilihan gaun pertama. Nah, ini pilihan gaun kedua. Ini kayak tipe yang off shoulder gitu. Jujur aku paling gemes sama bagian pita yang ada di belakang karena kayak bikin gaun itu jadi gemoy. Jujur aku suka banget sama gaun yang kedua ini, tapi pas ngeliat gaun yang ketiga, aku sama Mas Bucin merasa kayaknya gaun ini lebih cocok deh. Soalnya aku sama Mas Bucin tuh pengen fotonya yang ala-ala Korea gitu, guys. Jadi semakin simple akan semakin baik. Ini pilihan gaun keempat, bener gak sih udah yang keempat? Aku udah sampai lupa. Terus karena aku pengen satu yang berwarna, jadinya aku cari-cari lagi. Jujur sempat pusing karena pilihan dressnya banyak. Tapi kalian lihat gak sih, ini gemes banget, guys. Aku sangat tidak sabar sekali buat foto pre-wedding pertama kita. Nanti fotonya bakal ada di studio ini, guys. Nah, ini sekalian Mas Bucin juga cobain jas. Enak banget ya foto di sini, kayak semuanya udah disiapin gitu. Janji banget aku bakal nge-vlog pas hari H kita foto pre-wedding. Apakah kalian juga merasakan deg-degannya kayak kita? Udah malah kelar fitting lap. Di sini kita banyak ngobrol sih, kayak gimana tadi menurut kamu gaun sama jasnya? Ya, udah deh, bye-bye, love you, dadah. Belanja grocery sadisi, mau diet menuju hari nikahan. Kayaknya semua orang yang mau nikah tuh pasti Termasuk Pelia. Jadi kayaknya tinggal menghitung bulan nih udah mau nikah. Terus aku nggak bisa nih harus Sebenarnya aku nggak punya ekspektasi sih pengen turun berapa kilo, sekurus apa. Soalnya kayaknya emang aku nggak bisa yang kurus-kurus banget juga. Jadi hari ini aku pengen groceries, dan groceries-nya ya belanja yang sehat-sehat aja. Aku beli telur, terus ini susunya enak banget. Woi, beli yogurt juga, ini enak buat ngemil. Jadi kalau misalnya lapar ngemilnya yogurt. Beli tahu sebagai protein 30.000. Pokoknya aku suka deh beli yang di beli sayur asin, kayak bakal enak buat dimasak kuah. Hari ini moodnya Mas Bucin lagi bagus, soalnya MU habis menang FA Cup, makanya dia senang. Lanjut, aku beli buah kalau misalnya buat ngemil-ngemil Sayuran yang kebetulan buy one get one. ini ada salad gitu, jadi aku beli ini aja ya, lumayan kalau misalnya nanti malas masak tinggal makan itu. Kangkung, beli jam, beli cabe karena cabe itu menurut aku enak buat dimakan sama sayur-sayur lalapan. Terus kalau buat nasi aku belinya Fukumi, ini menolong banget Walaupun sih, guys. harganya mencekik, tapi ini beneran bisa bikin turun. Sosis walaupun ini bukan makanan sehat nggak apa-apa Terus ya. bagian mie instan. Sebuah fun fact, nggak tahu kenapa sekarang aku nggak terlalu suka makan. Jadi di sini Mas Bucin yang lebih banyak milih, dan aku coba beli mie yang sehat gitu dan sih. beli bihun karena aku suka sekali Yang ini bihun. aku penasaran karena kayak mie lebar gitu, jadi mari kita coba. By the way, hari ini aku groceries pakai baju tidur yang super gemes. Tapi kok begitu ya tampilannya? Beli kecap, terus aku juga beli minyak. Ini minyaknya mahal, 100 ribuan, tapi yaudah nggak apa-apa, sehat. Cabe lagi supaya makannya lebih lahap. Beli gochujang. Ini buat masak yang kayak sundu buji gitu. Ngestok aku botol soalnya diskon. Terus ini Astor, walaupun diet aku gak bisa guys lepas dari ini. Ya ampun, Mayora Astor, please dong kirimin aku 100 kali. Ini rempeyek, ini enak banget juga punyanya Mas Bucin, kita suka banget. Terus aku beli kerupuk jengkol, soalnya pengen konten pakai itu. Dan kalian tahu aku nemu cuba, aku baru tahu sekarang cuba ada yang segede ini. Ini tuh kayak cemilan zaman-zaman aku SD, dan Sekarang udah ada yang gede, seneng banget. ya udah sih sebenarnya jatuhnya kagak diet amat ya. Sisanya Beli kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan. Terus bisa lu ujung-ujungnya dia beli susu pisang. Ya emang gak diet banget, cuman kan seenggaknya berusaha. Terus yang paling aku suka ini kan aku belanja di food hall ya. Mereka tuh kayak bisa ngumpulin stempel, terus tukerin pancinya diskon dan lumayan banget, kualitasnya juga bagus. Biasanya kalau punya panci baru masaknya juga jadi semangat. Betul, bukan ibu-ibu. Total belanjanya jadi segini. Jadi sih aku semangat untuk masak makanan diet. Doain ya guys, semoga ini beneran ya bisa turun beratnya. Kalau misalnya nggak turun ya udah deh. Atau kita cobain diet ala siapa ya? Bye bye, love you, dadah. Nah, Akhirnya kesampaian juga buat cobain semua menu makanan pedas yang ada di kedainya Kak Jelita. Ya. terus lah nggak aku
aku, Ari ataupun Mas Bucin ya mulutnya pada kejontoran. Jadi tuh mau main ke kedainya Kak Jelita gara-gara si Ari, manusia asal Malang ini tiba-tiba datang ke Jakarta. Terus ya udah aku kayak Ari mau nggak cobain ke kedainya Kak Jelita. Terus dia kayak hayu. Nah ini kita udah sampai di kedai Nang. Sebetulnya ini lumayan jauh, cuman karena emang aku dari kemarin tuh penasaran. Terus Ari juga kepengen. Jadi udah kita kesini. Aku paling penasaran sama seblak. Kemarin ngeliat vlog Kak Jelita makan seblaknya tuh kayak aduh ngiler banget. Ini total pesanan kita rata-rata sih menurut aku harga terjangkau ya. Sama siapa yang penasaran sama mie jebel? Ini mie jebel yang selalu muncul di FYP aku. Ngeliat Kak Jelita makan tuh selalu bikin ngiler. Dan ternyata rasanya aku kira itu bakal gurih doang kan, tapi ternyata ini ada manisnya gitu. Untuk harga 10.000 ini murah banget, porsinya banyak, worth it. Pedes juga 8/10. By the way guys, kalau kalian kesini maafin Kak Jelita tuh lagi mengalami kesusahan nih, banyak lalat tapi disediain lilin jadi masih aman kok. Lanjut, ini menu kedua, seblak. Ini seblaknya aku nggak minta dibikin nyemek, aku minta dibikin kuah. Duh, serius. Ini kalau ada di Jakarta ya, deket gitu sama rumah aku. Kalau lagi mau makan seblak pasti aku pesen ini. Menurut aku seblak itu harus wangi kencur. Nah ini seblaknya Kak Jelita tuh wangi kencur, aku suka. Ibaratnya tuh ya katanya tuh kalau kuahnya lekoh tuh ini. Pedasnya juga sangat mantap, 8,5/10. Terus ini Ari pesen pentol kuah. Aku kira bakal aci gitu kan, ternyata ini daging guys. Ini pentolnya juga cuma 10.000 dan kuahnya kayak kuah bakso aci gitu. Enak tapi bukan yang spesial banget, 7/10. Nah ini nih pangsit tulang rangu. Ini juga ya tiap muncul di FYP liat Kak Jelita makan, aku tuh ngiler dan penasaran. Isian dagingnya enak guys, ada tulang rangu yang garing-garing. Bumbunya pedes manis, cuman sayang kulitnya agak tebal. Tapi isiannya aku suka banget Kak. Ini kayak kalau dijual frozen aku bakal beli deh. 8,5/10. Terus kalian tau gak? Sini kan semuanya makanannya pedes-pedes ya. Aku sih bisa makan pedes aja ngerasanya kepedesan. Apalagi ini nih pedas kuah jumbonya punya Ari. Kalau dilihat dari kuahnya sih emang kagak merah, tapi rasanya pedes lada saus cabai rawit gitu deh. Kalau buat rasa bumbunya sih ya bumbu Indomie aja gitu. Nilainya 7,5/10 deh. Pokoknya menurut aku kalau kalian kesini kalian wajib cobain seblak. Atau kalau nggak mie jebewan tadi tuh yang pertama aku makan. Di sini juga ada ceker, kata Ari di sini cekernya lembut, tapi sayang aku nggak cobain karena udah kenyang banget. Kalian lihat tuh Ari ya, bibirnya sampai bejontoran ya. Kalian lihat tuh seseksi apa bibirnya habis kena pedas-pedas. Ini Mas Pucin mukanya merah, dia memang sangat tidak bisa makan pedas. Kak Jelita, ya ampun aku suka banget sama kedai Nang. Please bikin dong frozen dan pangsit tulang rangu. Saya bye-bye, love you. Dadah. Terpaksa harus lepas rambut. Extension harga 10 juta. Siapa yang nonton video ini dan belum tahu kalau rambut aku kayaknya nggak mungkin sih. Kalian semua pasti tahu Pelio rambutnya extension. Ini warnanya udah beda sama yang asli. Juga udah turun, ada yang kusut. Jadi hari ini nggak terpaksa sih, emang harus wajib untuk dilepas. Dan nanti kita lihat ya rambut aku udah sepanjang apa. Sejauh ini kan aku pakai udah 3 bulan. Aku balik lagi nih ke Nia Hair. Kalau kalian tanya 3 bulan pakai rasanya gimana? Rasanya ya udah aja sih, seminggu doang aku butuh penyesuaian. Terus setelah itu sampai hari ini aku ngerasa nyaman aja. Walaupun katanya tebel tapi ringan aja. Terus kok kualitas rambutnya itu loh bagus. Ternyata cara lepasinnya sangat mudah guys. By the way, kalau kalian kesini ini bisa pesan minum, bisa pesan makan juga. Asik ya. 2, 1, cadah. Rasanya setelah dilepas 10 juta rupiah itu ya. Jujur aku pengen pasang lagi aja sih. Sebenarnya ini rambut asli aku udah cukup panjang sih. Kayaknya ada ya 5 cm numbuh. Tapi kayaknya karena bulan depan kan Pele masih mau pre-wedding ya. Jadi akhirnya aku meminta nih rambut extensionku untuk dipasang lagi. Karena emang si rambut extensionnya itu tuh udah jadi milik aku. Jadi bisa lepas pasang seenaknya sih, kapan aja bisa. Aku ngegelapin rambut dulu tadi dari jam 12, sekarang jam 3 belum kelar-kelar. Dan setelah rambut aku sudah gelap dan udah sama lagi sama extensionnya. Lihat bagus banget kan. Jadi udah aku memutuskan untuk dipasang lagi. Dan ini masangnya bayar lagi guys. Bayarnya tuh sekitar 3 jutaan gitu. Sama ngewarnain sekitar 1,5, jadi total 5 juta. Tapi kalian lihat deh yang kiri sama kanan. Aduh aku nggak bisa sih, aku kayaknya mau extension terus sih. Aku kan extension sampai nanti rambut aku panjang dan tebel juga. Terus ini aku minta di curly. Kalian siap gak lihat hasilnya? And voila, ini ya guys, bener-bener kayak rambut asli. Ini aku dikirimin file pakai kamera gitu ya, hari Hadi videoin sama timnya Nia Hair. Anjir, aku kayak model ikan shampoo ya, jadi duta shampoo lain. Terlalu cinta aku sama extension rambut ini. Pusing banget, semangat deh cari duitnya. I love you, dadah. Hai, seharian penuh belajar tentang rumah tangga bareng sama Mas Pucin. Persiapan nikahan. Let's go. Selamat pagi dari aku yang masih bengep banget Hante. Ini jam 8 pagi, aku tuh udah siap. Bahkan udah ketemu sama Mas Pucin. Soalnya hari ini kita tuh kayak ada kegiatan buat belajar tentang rumah tangga di gereja. Ini tuh kegiatan resmi dan wajib dari gereja. Dan nama kegiatannya membangun rumah tangga. Jadi sebelum menikah nih di agama Katolik, Mas Pucin kan agama Katolik dan ya, aku juga mengikuti agama Mas Pucin. Jadi kita berdua
kedua, belajar nih untuk membangun rumah tangga alias MRT. Kalau nggak ikut kegiatan ini, nggak bisa diberkati di gereja. Jadi ini adalah syarat. Kalian tau nggak, kita belajar ini tuh 2 hari dari pagi sampai sore, pagi sampai malam. Dikasih buku nih membangun rumah tangga yang ternyata topiknya ada banyak banget ya, ada 12 topik. Jujur banget, 1 hari sebelum acara ini kan dikirimin rundownnya gitu ya, acaranya bakal ngapain aja. Capek banget, pasti aku bakal ngantuk total. Tapi baru mulai topik 1 udah menarik. Aku jadi tahu tipe temperamen aku tuh melankolis, Mas bucinnya plekmatis. Kayaknya itu sih, jadinya bikin kita kayak cocok soalnya seimbang. Ini kayak disuruh ngomong dari hati ke hati, sayang makasih ya udah selalu nerima aku, kayak gitu-gitu. Dan pas siang ternyata kita tuh dapat makan. Terus kalian tahu kan ini acaranya baru hari pertama. Nah ini aku tuh ngobrol sama Mas Bucin. Aku bilang kayak, sayang kita pacaran 8 tahun, lumayan sering ngobrol, tapi kayak ternyata penuh juga gitu dikasih materi-materi untuk mengenal pasangan. Ya, terus aku kayak gimana ya kalau misalnya kita pacarannya cuma bentar terus jarang ngobrol. Ikut kegiatan MRT kayak gini bakal bikin kita jadi kaget kali ya. Asli setelah kegiatan MRT ini jadi banyak banget tahu lebih dalam gitu tentang pasangan. Ini habis makan siang ice breaking dulu. Nah ini kalian coba deh, tahu nggak pasangan kalian tuh harapannya apa? Ulang tahun pengennya gimana? Ulta perkawinan, terus tagihan-tagihan, beresin rumah siapa yang ngurus? Nah karena pacarannya 8 tahun jadi udah lebih ngerti gitu pasangan mau apa. Tapi ini nih keuangan sedetail ini. Namanya kan kita belum nikah ya, kita nggak tahu pengeluaran pastinya tuh seperti apa. Tapi di sini tuh kita kayak didorong untuk tahu dan ngebayangin pengeluaran rumah, pengeluaran pribadi. Pusing-pusing dikit tapi seru. Saking capeknya aku ngevlog 1 hari aja. Ini foto kita hari pertama, hari kedua udah selesai. Coba kalian ada yang lagi mau nikah dan mau ikut MRT juga gak? So bye, love you, dadah. Hai, bikin kue dimsum mentai buat ulang tahun Kak Sadira. Happy birthday to you. Buat ultah ya Kak Sadira walaupun telat. Jadi gara-gara kemarin pas ulang tahun Kak Sadira saya lagi di Singapura. Memang aku belum ngasih surprise atau kue atau apapun. Nah hari ini aku tuh pengen bikinin dia kue dimsum mentai. Dan ini aku lagi belanjain bahan-bahannya. Kenapa sih Bella bikinnya kue dimsum mentai? Karena waktu itu kan aku pernah ya bikin video dimsum. Terus Kak Sadira tuh kayak sempat berkali-kali ngomong, mau dong Pel gue cobain dimsum. Ya udah dengan sedikit terpaksa enggak. Dengan tulus penuh cinta kasih mari kita bikinin kue dimsum mentai buat Kak Sadira. Bikinnya ini rada malam soalnya mau langsung ngasih pas besok pagi. Agak lemes, aku kayak butuh yang seger-seger dulu supaya sih. Sebelum bikin saya punya semangat lebih. Seperti biasa ya, emang kalau di freezer aku tuh selalu ada ini nih, stok Pino es serut buah. Kalian pasti inget kan, aku sempet makan ini juga di beberapa video aku. Hari ini kan aku pakai baju gambar strawberry, jadi aku hari ini mau makan yang rasa strawberry. Aku paling suka sensasinya ya pas diserut-serut. Ini ya ampun, esnya halus sekali, bener-bener seger, rasa buahnya juara. Enak deh, seger kayak vitamin. Coba kalian bayangin ya, aku nih lagi lemes-lemesnya ya, capek. Pino ini langsung berasa kayak oke, saya siap untuk beraktivitas kembali. By the way, tenang aja, Pino es serut buah ini kalian bisa beli di Indomaret, bisa beli di Alfamart. Dulu teksturnya lembut banget kayak salju. Tuh, ini aku stok deh pokoknya di freezer aku. Aja sih kalian cobain Pino es serut buah. Alright, sekarang udah semangat, waktunya buat kita bikin dimsum. Pertama ini aku mau bikin si isian dimsumnya dulu ya. Paha ayam, putih telur. Terus pakai bawang putih yang udah dicincang ya. Bumbu-bumbunya ini. Sebenarnya kalau kalian mau lihat resep lebih jelasnya, lebih lengkapnya, cek aja ya di TikTok, ada tuh pasti Velia dimsum mentai itu pasti keluar. Harusnya sih keluar ya. Kalau sampai nggak keluar, kalian ngeluh aja sama TikTok. Pokoknya resep dimsum yang ini tuh udah sempet aku bikin 2-3 kali dan setiap kali aku bikin semua orang tuh kayak memuji enak. Tuh, ini kalau misalnya adonannya udah halus, pokoknya adonannya nanti dicampurin lagi nih sama ayam cincang, udang cincang. Ini aku juga nyiapin daun bawang, pas udah dipotong-potong langsung kita campurin sama adonan yang udah halus. Ini tuh gunanya nanti biar ada tekstur gitu guys. Tuh, asli deh ini pas kalian aduk ya wanginya semerbak. Terus udah kalian tinggal siapin ya kukusan dimsum. Ini kebetulan aku waktu itu udah sempet beli. Lanjut kita bungkus pakai kulitnya. Dan udah deh tinggal dikukus. Asli ini aku bikin tuh sebenarnya lumayan banyak ya, kayak 3 tingkat. Kelar-kelar tuh kurang lebih jam 10 malam. Ini dimsumnya udah mulai mateng. Nah, good morning. Pagi hari ini sekarang tinggal aku susun aja dimsumnya. Aku pakein saus mentai dan aku tuh juga siapin yang pakai truffle sauce karena aku tahu ya Kak Sadira Firdausi tuh suka banget sama truffle dan yang creamy. Kelihatannya agak kayak ugly cake tapi serius guys, ini rasanya enak. Langsung kita ke rumah Kak Sadira bareng Vike, bareng Juju. Pas nyampe seperti biasa Kak Sadiranya entah gimana. Jinji lagi belajar, aduh sayang. Asli aku tuh sebenarnya udah lumayan lama sih nggak ketemu sama Kak Sadira. Tapi ya udah kalau ketemu dia mah sama aja masih tetap gila-gila gitu. Kapan ya aku bikinin cerita tentang Kak Sadira? Soalnya dia tuh unexpectedly sangat kakakable banget. Orangnya tuh tulus, mengayomi. Terus kalau kita nanya apa ya dia jawab. Ini pas dia makan agak bingung sama ekspresinya tapi banget Val, demi Allah. Ih, gue kayak kelihatan peres anjir, tapi beneran enak, gimana dong? Artinya kue dimsum ini berhasil. Juju sama Vike juga bilang enak. Selamat ulang tahun Kak Sadira. I love you. Bye bye. Hai, I
hari ini kita kulineran di Universal Studios Singapura. Kalian tahu kalau ditotalin kayaknya ada deh habis hampir 1 juta. Makan apa? Jadi kemarin pas ke Universal Studio kan yang di Singapura, aku tuh pengen banget buat nyobain makanan-makanan yang ada di dalam sini. Pertama ini yang Bapak Rapi mau, dia tuh kayak pengen makan cookies sama ice creamnya. Harga cookiesnya kalau dirupiahin hampir 90.000. Ice creamnya 120.000. Kalau dari tampilannya memang sangat menarik dan sebenarnya ini tuh porsi yang memang bisa di sharing karena dia banyak banget. Cuman tetap aja guys 120.000 itu kalau di Jakarta kayak ice creamnya udah dapet yang fancy gelato enak sih, tapi bukan yang enak banget. Pas kita kasih tau Lido dia kayak nggak jadi enak. Ini harga 120.000. Rating 7,5/10. Nah ini cookiesnya yang harga $7 kalau dirupiahin ya itu sekitar hampir 90.000. Lagi-lagi dari tampilan sangat menarik. Nah kalau yang lain tuh kurang suka soalnya ini kayak lembek banget. Sedangkan aku tuh suka banget cookies yang lembek kayak gini. Cuman kalau dibandingin lagi sama yang kayak cookies Dolep, menurut aku masih lebih enak Dolep sih yang Cookie Monster nih. Rating 8/10. Nah ini air mineral seharga $4 alias hampir 50.000. Air mineral apa yang harga 50.000? Biasanya kan yang mahal-mahal tuh packagingnya beling ya. Nah ini kardus aja rasa airnya. Ya udah. Cuma emang kalau nanti air udah habis kita bisa isi lagi pakai tempat yang ini. Soalnya di setiap titik tuh ada station buat ngisi air. Rating kagak bisa di rating. Terus setelah main wahana ya capek, aku tuh pengen beli kelapa harganya $7. Terus karena kayak pengen ngemil, aku beli turkey leg yang harganya $17. 200.000 guys satu potongnya. Jujur aku sebenarnya suka makan turki. Turki itu kan Turki ya. Ya pokoknya sama kan kayak ayam, cuman ini versi gede. Namun rasanya asin banget. Ya udah kayak garam aja gitu. Jadi turki dibumbuin pakai garam, ya udah asin. Dagingnya juga bukan yang juicy gimana. Jujur kalau boleh kasih nilai ini kayak 6/10, aku kayak nggak suka sih. Tapi nggak tahu kenapa Raffi kayak suka. Lanjut sejauh video ini yang menurut aku paling worth it adalah kelapa. Walaupun ini harganya $7, tapi rasanya tuh manisnya kayak ada asam sepet kelapanya. Dan dagingnya juga enak, terus dia dingin. Jadi kayak wow. 9/10 kan wajib beli kalau misalnya main ke Universal Studios. Nah terakhir nih yang paling terakhir, aku memang pengen sekali cobain Shrek Waffle. Ini muncul di FYP aku pas kemarin. Harga satu waffle pakai ice cream itu sekitar $16. Pilihan ice creamnya ada banyak banget. Tuh perjuangan Raffi ya, videonya sampai ke jendela-jendela. And voila, ini Shrek waffle-nya. Siapa yang juga suka nonton Shrek? Jujur sih, ini waffle yang menurut aku nggak akan pernah bisa didapetin di tempat lain selain di Universal Studios Singapura ini. Jadi walaupun emang hitungannya mahal, tapi kayak worth it karena worth the experience. Ya, sesuai lah gitu sama pengalamannya. Ice cream pakai waffle itu emang nggak pernah salah. Bolehlah cobain kalau ke USS kan kapan lagi ya makan waffle yang tengahnya ada kepala Shrek. Aku nilai 8,5/10. Kalau ditotalin kulineran di USS hari ini habis berapa ya? Next kita kemana lagi? Bye bye love you, dadah.